adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 12 September 2021. Hari ini adalah hari Minggu ke-15 setelah Trinitatis. Dan hari ini tema minggu kita adalah iman kepada Tuhan menjadi kunci menghadapi kesulitan. Adik-adik, ini adalah perjumpaan kakak dengan kalian pertama kali secara online. Kakak bersuka cita dapat menyapa adik-adik yang ada di rumah. Sekarang kakak ingin mengajak kalian untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita sambut Tuhan masuk ke dalam hati dan hidup kita. Biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kita pada hari ini hingga boleh berjalan dengan baik. Adik-adik yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Katakan kita mau mencintai Tuhan Yesus. Kita mau mencintai pribadinya. Kita angkat satu lagu pujian. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu semuanya. Kita akan buka kebaktian kita secara online. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa, atas berkat dan penyertaan Bapa kepada kami masing-masing, sehingga kami
dapat mengadakan kebaktian pada minggu pagi ini ya Bapa. Datanglah ya Bapa bersama-sama dengan kami. Pimpinlah kebaktian ini dari awal hingga pada akhirnya nanti ya Bapa. Terlebih dahulu ya Bapa, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kebaktian ini menjadi suci adanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Bapalah yang memimpin dan menyertai kebaktian ini. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo adik-adik, Shalom, apa kabar? Ya, semoga sehat selalu ya. Ya, Abang akan bacakan warta sekolah minggu pada untuk hari ini tanggal 12 September 2021. Ya. Oke. Untuk yang pertama adalah data ulang tahun. Untuk adik-adik yang berulang tahun bulan Agustus dan September, segera dikirimkan ke guru kelas masing-masing ya. Yang bulan Agustus dan September. Oke. Itu yang warta pertama. Untuk warta yang kedua, dimohon adik-adik dapat berpartisipasi dalam pelayanan ya, yang dulu disampaikan untuk pujian, nyanyian, atau puisi, atau ya apapun juga untuk berpartisipasi dalam pelayanan. Dan dikirimkan paling telat setiap hari Rabu pagi ya. Itu ya, jadi setiap minggu ada, paling telat disampaikan setiap Rabu pagi. Ya, warta yang ketiga adalah kita harapkan mudah-mudahan segera kita dapat bersekolah minggu secara offline atau tatap muka ya. Tapi ada syaratnya. Adik-adik yang berusia 12 tahun ke atas dapat mengisi link yang disampaikan oleh kakak-kakak kelas masing-masing. Tujuannya apa? Supaya kita dapat mendata berapa jumlah adik-adik yang sudah vaksin ya. Jadi mudah-mudahan semuanya yang di atas 12 tahun sudah vaksin, dikirimkan linknya, dan kita dapat sekolah minggu secara offline ya. Ditunggu ya adik-adik untuk mengisi di linknya. Nanti kalau belum tahu atau lupa linknya, bisa ditanyakan ke kakaknya masing-masing ya. Oke. Dan warta yang keempat adalah kita tetap semangat dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Perhatikan setiap warta yang disampaikan. Juga kalau ada informasi di grup masing-masing, diperhatikan supaya tidak ketinggalan gitu ya. Itu saja yang abang dapat sampaikan. Semoga kita tetap sehat selalu, dijaga oleh Tuhan Yesus Kristus, dan segera pandemi ini akan segera berakhir. Baik, terima kasih. Shalom. Adik-adik, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Jangan lupa persembahannya disiapkan, ditaruh di dalam amplop. Setelah itu diberikan kepada orang tua kita agar diberikan ke gereja. Adik-adik, minggu hari ini ayat persembahannya diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan satu lagu pujian, lihat betapa besarnya.
Selamat hari Minggu adik semua. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Yesaya 55 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kita ulang sekali lagi ya. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Selamat menghafal adik-adik. Jangan lupa setelah direkam, videonya dikirimkan ke kakak dan abang guru sekolah minggu kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kembali bersama kakak ya. Kali ini kakak tetap membawakan firman Tuhan di minggu 12 September ya 2021. Nggak terasa ya udah September. Bentar lagi Natalan. Semoga Natalan kita bisa offline. Puji Tuhan ya kalau bisa ya, semoga ya. Makanya itu kita harus tetap berdoa, tetap harus berharap ya. Sekalipun mungkin harapan juga udah semakin tipis, tapi kita harus tetap berharap karena kita tahu kita punya Tuhan yang senantiasa memelihara. Oke, baik. Kakak akan memberitakan firman Tuhan kali ini dari Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10. Sebelum kita mulai, seperti biasanya kita mau ajak Roh Tuhan, Roh Kudus ya, untuk berdiam, untuk menguasai hati kita, pikiran kita, sehingga apa yang kita dengar boleh meresap dan boleh kita lakukan di dalam keseharian kita. Satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali Bapa saat ini kami berkumpul, khususnya anak-anak sekolah minggu HKBP Kebayoran Lama kelas remaja Prasidi. Kami bersatu hati walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami bersatu hati mengundang Roh Tuhan untuk boleh berdiam, untuk boleh mengaktifkan kami, untuk boleh membuat kami mengerti, memahami maksud dan tujuan daripada firman Tuhan yang akan kami dengar. Kiranya Bapa memberkati yang memberitakan firman Tuhan. Engkau juga memberkati anak-anak, bahkan mungkin orang tua yang mendampingi anak-anak untuk mendengar. Engkau berkati kami semua, Kristus, anak-anak-Mu, sehingga firman Tuhan boleh semakin menjadi kesukaan kami. Karena kami tahu hari lepas hari itu adalah merupakan pemeliharaan-Mu semata terhadap diri kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami mendapatkan senantiasa kesehatan dan kesempurnaan dan pemeliharaan-Mu hari lepas hari yang tak pernah berkesudahan. Sungguh Bapa, kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau, di mana kami boleh senantiasa berharga dan bernilai di mata Tuhan. Ajar kami, pimpin kami, bimbing kami Bapa, untuk kami boleh semakin menyadari bahwa tak ada kata lain selain duduk diam di bawah hadirat-Mu, mendengar, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sucikan dan kuduskan hari Sabat ini Kristus. Engkaulah yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga pada saat ini, pada saat firman Tuhan diberitakan, menjadi suatu rema di dalam kehidupan kami hari lepas hari dan di dalam keseharian kami. Kami menyadari Kristus siapa diri kami. Ampuni diri kami atas segala kesalahan yang telah kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Biarlah doa yang singkat ini Engkau saja yang menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik, kita mau masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Ayo siapkan Alkitabnya. Keluaran 2 1 sampai dengan 10. Perikopnya adalah Musa lahir dan diselamatkan. Wow, kita mau bahas tokoh Alkitab yang populer ya. Salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal di dalam Alkitab Perjanjian Lama adalah Musa. Baik, kakak mulai baca ya. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki.
Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatlah bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu putri Firaun, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Baik, demikian firman Tuhan adik-adik. Kita mau mulai mempelajari akan isi daripada firman Tuhan ini. Ya, perikopnya adalah Musa lahir dan diselamatkan. Adik-adik, kita tahu bahwa pada masa itu ya, bangsa Ibrani ya menjadi bangsa yang diperbudak oleh bangsa Mesir, ya kan? Kita tahu itu terjadi gara-gara Yusuf ya. Yusuf kan pernah di Mesir. Baik, cukup sampai di situ, kalau nggak nanti kelamaan cerita kakak. Jadi bangsa Ibrani itu bertambah banyak ya di Mesir. Walaupun mereka budak, tapi pertumbuhan perkembangan mereka itu ya, populasi mereka itu banyak gitu, cepat, mereka gede-gede, postur tubuhnya besar-besar gitu bangsa Ibrani itu, sehingga menjadi semakin bertambah banyak. Sebab itu bangsa Mesir menjadi cemas, menjadi galau ya, menjadi risau. Kalau begini ceritanya, lambat laun akan menjadi lebih banyak bangsa Ibrani di tanah Mesir ya. Dan mereka tidak mau itu terjadi, sehingga mereka berpikir bagaimana caranya kita hambat perkembangan, pertumbuhan populasi daripada bangsa Ibrani ini. Lalu keluarlah suatu mandat, keluarlah perintah ya daripada raja saya rasa pada saat itu ya. Keluarlah perintah bahwa setiap bayi laki-laki dari orang Ibrani pada saat lahir itu harus dibunuh ya. Jadi nggak boleh dikasih kesempatan tumbuh besar, langsung binasakan begitu ya. Jadi adalah sepasang suami istri ya, mereka sama-sama orang Ibrani dari suku Lewi. Mereka memiliki seorang bayi ya. Bayi itu mereka sudah dengar berita itu, sehingga mereka sembunyikan bayi itu ya. Dan bayi itu disembunyikan sudah 3 bulan. 3 bulan menyembunyikan bayi itu, sementara bayi kan semakin bertambah besar. Suaranya udah nggak merintih-merintih lagi, tangisannya udah menggema kali, udah besar. Jadi kalau disembunyikan udah nggak mungkin deh gitu kan. Sehingga mereka berpikir bagaimana caranya supaya bayi ini terselamatkan, supaya bayi ini tetap hidup, supaya bayi ini tidak terkena pembunuhan ya. Karena kan pada saat itu cara bunuhnya kan dibuang, semua bayi-bayi yang baru lahir kan dibuang ke sungai Nil kan. Lalu orang tua ini, sepasang suami istri ini ya,
yang bernama Yochebed dan Amran, ya, ayah daripada bayi ini, ayah dan ibu daripada bayi ini, berinisiatif untuk membuat suatu peti, ya, yang dilapisi dengan sesuatu begitu adik-adik. Pokoknya intinya petinya bisa mengalir gitu, petinya bisa terapung gitu ya di Sungai Nil, karena mereka mau taruh bayi itu setelah dilapisi dengan kain, setelah aman, segala sesuatunya aman, mereka letakkan bayi itu di dalam peti pandan itu. Lalu peti itu mereka hanyutkan, ya, mereka bawa ke Sungai Nil, ya, dihanyutkan. Tetapi ada kakaknya, yaitu namanya Miriam, kakak daripada bayi ini. Namanya Miriam, kakak perempuannya. Orang tuanya berkata kepada si Miriam, Miriam, kamu monitor ya keranjang bayi ini, peti bayi ini, peti pandan daripada bayi ini berjalannya ke arah mana, dibawa arus kemana, kamu ikutin ya, kamu monitor ya, supaya kita tahu pada akhirnya ini bayi tersangkut di mana dan diselamatkan oleh siapa, begitu ya. Akhirnya Miriam mengikuti bayi ini, ya, mengikuti alur perjalanan daripada keranjang bayi ini, peti bayi ini. Kemudian setelah berjalan begitu di Sungai Nil, lalu adik-adik ya, tanpa kita tahu ya, dengan pertolongan Tuhan, dengan rencana Tuhan, ya, ada putri Firaun yang mandi di Sungai Nil, ya. Putri Firaun beserta dengan dayang-dayangnya mandi di Sungai Nil. Lalu putri tersebut melihat ada keranjang di sungai tersebut. Lalu disuruhlah dayang-dayangnya ambil, tarik gitu, bawa ke sini. Pas dilihat, ditarik, ternyata pas dibuka, ya, pas dibuka begitu penutupnya, seorang bayi begitu. Dan pas dibuka, lucunya lagi ya, bayi itu menangis gitu. Pas dibuka, bayi itu menangis gitu. Pada saat bayi itu menangis, putri tersebut menjadi berbelas kasihan, ya, menjadi aduh gitu, ini ada bayi hanyut yang ada di dalam Sungai Nil. Sorry, maksud kakak bukan hanyut yang sengakan, itu posisi sengaja ya, yang ada di dalam Sungai Nil. Terus putri itu berpikir, ini pasti deh bayi orang Ibrani, karena dia tahu ada berita tersebut. Ini pasti deh bayi orang Ibrani, karena dia lihat menangis, dia langsung merasa sedih, kasihan gitu ya, timbullah belas kasihnya gitu ya. Namanya seorang wanita yang melihat bayi, ya, seorang ibu ya, pasti kan rasa seneng, rasa sayangnya itu timbul gitu loh, rasa ingin mengasihi, merawatnya tuh timbul gitu ya. Kemudian pada saat putri Firaun itu berbelas kasihan timbul begitu ya, dan berpikir bahwa itu pasti bayi seorang Ibrani, kakaknya Miriam itu kan wanita, langsung masuk dia langsung ambil peluang itu, dia langsung dia katakan begini, akan bisa saya panggil, bisa saya cariin inang pengasuh untuk menyusui bayi tersebut, begitu ya. Dia langsung masuk dengan celah, dengan peluang itu dia langsung tangkap, langsung dia katakan, langsung dia tawarkan, ya kan, langsung dia tawarkan, akan kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusui bayi ini bagi Tuan Putri? Demikian Miriam berkata, dan putri Firaun menyetujuinya. Ya, lalu pergilah Miriam memanggil inang penyusu itu, yang tentunya ternyata ibunya sendiri kan, ibu daripada bayi ini, ada ibu juga daripada Miriam kan ya, untuk menyusukan bayi tersebut. Lalu si putri Firaun berkata, setelah mereka bertemu, putri Firaun berkata, susukan bayi ini dan berikan, nanti kamu akan saya kasih upah dan berikan kepada saya. Jadi adik ya, akhirnya bayi tersebut pada akhirnya disusui, diasuh oleh ibunya sendiri, ya kan, yaitu Yochebed. Kemudian setelah besar, baru di sini nggak diberitakan ya kira-kira besarnya berapa besar gitu ya, apakah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, ya nggak diberitakan ya. Tetapi setelah besar dikembalikan lagi kepada Firaun, kepada putri Firaun ya, dibawa ke istana, demikian. Ya, kemudian pada saat diberikan kembali kepada putri Firaun sudah besar, putri Firaun berkata bahwa dia berkata begini adik-adik ya,
Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Jadi putri Firaun mengangkat anak tersebut, ya, mengadopsinya, ya. Lalu menamainya Musa. Ya, menamainya Musa karena aku telah menariknya dari air. Makanya kan kalau ada pertanyaan, Musa artinya apa? Yang ditarik dari air, yang diambil dari air gitu ya. Jadi ini adalah awal cerita tokoh daripada Musa. Bagaimana Musa proses kelahirannya, bagaimana Musa bayi tersebut lahir dalam situasi yang mencekam, dalam situasi yang berbahaya, ya. Tetapi Tuhan memiliki rencana, Tuhan memiliki rancangan yang baik. Tuhan setting itu semua, ya, kondisinya, ya, menjadi pada akhirnya terselamatkan bayi tersebut. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang baik terhadap Musa. Ya, adik-adik, ya. Sebab itu adik-adik, kita harus juga mengimani, ya. Kalau kita mau tarik ke dalam diri kita dari cerita ini, kita juga harus mengimani. Kita harus percaya dan mempercayakan diri kita bahwa Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang senantiasa pasti baik terhadap anak-anaknya. Sekalipun itu melewati badai, sekalipun itu melewati kesulitan-kesulitan, sekalipun itu melewati situasi yang mencekam, ya, tetap rancangan Tuhan itu tidak akan ada satupun yang mampu mengubahnya. Tidak akan bisa. Rancangan Tuhan, iya dan amin. Rancangan Tuhan selalu baik. Rancangan Tuhan pada akhirnya akan menjadi yang terbaik, akan timbul menjadi yang terbaik. Asalkan, ya, ada kata asalkannya. Asalkan adik-adik kita yang ada di dalam rancangan Tuhan ini mau berdiam, mau tunduk, mau taat, mau patuh, mau denger-dengeran akan firman Tuhan, mau memiliki kasih, ya, besar. Dari cerita ini di mana kita bisa melihat bahwa yang terlibat di dalam rancangan Tuhan ini pada akhirnya mereka semua memiliki kasih yang besar, memiliki ketaatan, memiliki kepedulian sehingga rancangan Tuhan bisa tiba pada waktunya Tuhan dengan kondisi yang baik, ya. Kita mau lihat adik-adik, ternyata, ya, belas kasihan daripada orang tua, tanggung jawab daripada orang tua yang melindungi, memberkati, memberikan yang terbaik daripada anak-anaknya adalah apa? Orang tuanya berinisiatif, kan? Orang tuanya nggak mau anaknya dibuang begitu aja, nggak mau. Orang tuanya berinisiatif untuk menyelamatkan anaknya sehingga dibuatlah keranjang peti itu, ya kan? Lalu dihanyutkan, ya kan? Itu kan merupakan bentuk kasih sayang yang luar biasa, ya kan? Kemudian yang lebih dahsyat lagi, orang tuanya menyuruh anaknya, kakaknya, ya, si Miriam itu untuk monitor kemana sih dibawa keranjang bayi ini. Dan Miriam gak protes, sementara kan itu suatu perjalanan yang jauh gitu loh. Namanya sungai kan panjang, malah kalau gak salah sungai ini paling terpanjang, ya. Sungai kan panjang gitu kan, dan si Miriam harus ngikutin kemana itu keranjang bayi di bawah arus begitu. Di sini nggak diceritakan sepanjang mana, ya, tapi kan kita bisa berpikir nggak mungkin pendek itu, berarti lumayan. Dan Miriam mengikutinya dari tepian gitu kan, dari tepian ini sungai tersebut begitu. Dia monitor gitu kan, sampai pada akhirnya kembali kita mau lihat rancangan Tuhan. Sampai akhirnya dengan rancangan yang telah Tuhan siapkan, dengan pertolongan yang telah Tuhan siapkan juga, masuklah putri Firaun hendak mandi. Dan putri Firaun melihat bayi tersebut, ya, karena Miriam itu dia mengasihi adiknya, karena Miriam juga tahu ada celah, ada peluang, memiliki kepekaan, sehingga dia langsung tawarin, boleh saya cariin inang penyusu untuk bayi itu, begitu. Ya, lebih dahsyatnya lagi adalah ternyata inang penyusunya adalah ibunya sendiri, begitu. Tentunya lebih nyaman dong disusui oleh orang tua kita sendiri, ya kan? Jadi adik-adik kita mau lihat
suatu kerjasama yang di dalam satu keluarga ada peran daripada kakak, ada peran daripada orang tua ya, yang begitu saling satu sama lain saling mengasihi, menyayangi, sehingga terselamatkanlah bayi Musa ini. Bahkan bayi Musa ini bisa hidup pada akhirnya di suatu lingkungan istana. Ya, bayi Musa ini dibesarkan di lingkungan istana, mendapatkan fasilitas istana, mendapatkan gelar anak raja walaupun hanya adopsi. Tapi fasilitas yang ada dia nikmatin, begitu ya adik-adik ya. Jadi apa yang mau kita ambil daripada cerita ini adik-adik? Satu hal yang harus kita tarik kesimpulan adalah rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Kita harus menyadari itu. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik yang telah Tuhan tetapkan bagi diri kita masing-masing. Kita memang tidak bisa memilih kita tidak bisa memilih orang tua kita seperti apa, kondisi orang tua kita seperti apa, apakah ganteng, putih, hitam gitu ya, keren, cakep. Ya, kita nggak bisa pilih karena Tuhan sudah tetapkan kita lahir dari orang tua kita, begitu ya. Sebab itu adik-adik jangan pernah menyesali kehadiranmu di muka bumi ini ya, dengan berkata, orang tua gue nggak bisa diandelin, gue lahir dari keluarga nggak beres. Nggak boleh seperti itu nak ya. Kenapa? Karena rancangan Tuhan selalu baik. Ya, walaupun secara mata itu tidak baik ya, walaupun kondisi Musa lahir dalam kondisi yang mencekam, berbahaya, tidak baik, tetapi pada akhirnya baik, bahkan lebih baik, sangat baik. Di istana loh, apa nggak luar biasa begitu ya. Jadi yang kita mau ambil adalah adik-adik, sadarilah, imanilah, bersyukurlah, berterima kasihlah bila mana engkau sudah hidup di dalam suatu lingkungan keluarga yang telah Tuhan tetapkan untukmu, di mana engkau dibesarkan, di mana engkau dirawat dengan kasih sayang, di mana engkau dipedulikan, ya, engkau harus berterima kasih atas hal itu. Bahkan engkau juga harus mendukung kehidupan di dalam keluarga kita, keluarga di mana engkau dilahirkan, harus saling mengasihi, harus saling peduli ya. Seperti Miriam ya, Miriam memiliki peran yang sangat besar. Dia mau berkorban, mungkin waktu mainnya, waktu senang-senangnya, me-time-nya dia gitu kan, dia berikan untuk adiknya dengan monitor di mana keranjang ini akan nyangkut, kemana keranjang ini akan berakhir ya. Bahkan dengan belas kasih yang besar dia berinisiatif nawarin inang penyusu begitu ya. Jadi mari kita mau contoh ya adik-adik ya, kita mau contoh daripada cerita ini untuk hidup hidup dengan penuh belas kasihan, saling mengasihi, saling mendukung, dan memiliki suatu kerjasama yang baik di dalam kehidupan berkeluarga. Tentunya dengan dengar-dengaran perintah orang tua, ya kan, taat akan perintah orang tua. Yang adik kakak jangan berantem melulu, mau memberi, mau saling berbagi, jangan egois, jangan mainan-mainan sendiri nggak mau di-sharingin, jangan main laptop sendiri gitu asik-asik tanpa tidak mempedulikan adiknya udah nunggu mungkin mau ngerjain tugas sementara laptop cuma satu, handphone cuma satu. Nggak boleh gitu adik-adik ya. Kita harus saling berbagi, apalagi di dalam satu keluarga. Keluarga itu fondasi loh, dasar kita untuk menerapkan kehidupan cinta kasih. Dasar kita agar rancangan Tuhan yang ditetapkan bagi diri kita masing-masing, kita sampai pada akhirnya, kita sampai pada titiknya, kita sampai pada waktunya Tuhan itu yang indah itu. Begitu ya. Kalau kita mau mencapai rancangan yang telah Tuhan tetapkan, kita nggak boleh lari dari jalurnya ini ya. Kita harus ada tetap di jalannya Tuhan, begitu ya. Kita harus bertahan situasi kondisi yang mencekam, yang tidak, yang menyenangkan, yang menyakitkan sekalipun, kita harus bertahan di situ. Harus tetap memiliki kepedulian, memiliki cinta kasih, memiliki kerjasama, memiliki ketaatan, kepatuhan terhadap orang tua, agar rancangan Tuhan itu kita nikmati. Ya adik-adik ya.
Itu yang kakak bisa berikan dari cerita ini. Dan satu hal lagi yang mau ingin kakak bagikan ya, adalah bahwa rancangan Tuhan itu dari sejak kita masih kecil udah Tuhan tetapkan, dan itu kita harus menyadarinya. Makanya tadi kakak bilang rancangan Tuhan itu yang selalu baik. Kakak akan berikan ayat pendukung daripada cerita ini ya. Ada di dalam Yeremia 29. Yuk dibuka yuk. Yeremia ada di mana? Ada yang tahu? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, setelah apa Yeremia? Perjanjian Lama ya, setelah Yesaya ya. Yeremia 29. Kakak rasa kalian udah paling sering dengar nih cerita kayak gini, ayat pendukung ini. Yeremia 29 ayat 11 kakak bacakan ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin adik-adik ya. Makanya kakak bilang lagi kepada kalian, rancangan Tuhan bagi setiap anak-anaknya gak ada yang jelek ya, melainkan rancangan yang mendatangkan kebahagiaan, dan bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang penuh dengan harapan. Ya, kakak ulangi sekali lagi ya biar nggak salah ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa ya. Ini firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Pegang erat itu, agar kalian menyadari bahwa Tuhan punya rancangan yang baik bagi kalian, bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, agar kalian memiliki hari depan yang penuh harapan. Demikian ya adik-adik ya cerita firman Tuhan kali ini ya. Jadi kakak mau berikan sekali lagi, jangan keluar dari rancangan Tuhan, tetap ada di dalam jalurnya Tuhan, agar rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera itu boleh menjadi milik kita bersama, boleh kita nikmati, boleh indah pada waktunya Tuhan ya. Bagaimana caranya agar itu boleh tetap terjadi? Lihat kiri kanan, depan belakang kalian, sekitar kalian. Kalian ada di mana? Keluarga kalian. Berarti kalian harus menghormati, kalian harus menghargai, kalian harus peduli, kalian harus memberikan kasih satu sama lain. Harus ada kerjasama dengan adik kakak, bahkan dengan pembantu di rumah, dengan yang menolong kita di rumah, siapapun itu. Atau mungkin ada tulang ya yang tinggal di rumah, atau mungkin ada anak tulang, atau apapun, siapapun yang tinggal di rumah itu, yang bersama dengan kalian. Saling menghargai, kerjasama, saling mengasihi, saling berbagi, agar rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera itu boleh kita nikmati, boleh kita miliki, boleh tiba pada waktunya Tuhan, dan kita ada tetap di dalam lahannya, jalannya, jalurnya Tuhan. Ya adik-adik, jadi kakak mau berikan dari cerita ini adalah seperti itu, bahwa kondisi situasi yang mencekam sekalipun itu akan terlewati, akan terlampaui dengan suatu kerjasama di dalam keluarga yang luar biasa, dengan koordinasi yang baik, dengan kepatuhan, ketaatan yang dahsyat. Demikian adik-adik firman Tuhan kali ini. Semoga cerita ini membangkitkan kalian untuk lebih lagi berbagi, untuk lebih lagi menyadari bahwa kehidupan kalian, kehadiran kalian di dalam keluarga kalian itu adalah merupakan rencana dan rancangan Tuhan yang baik, sehingga kita mau saling berbagi dan menghargai, dan ada kerjasama yang
baik. Dengar-dengaran akan perintah orang tua, dengar-dengaran juga akan adik kakak menghargai satu sama lain, mengasihi satu sama lain, saling berbagi, untuk pada akhirnya boleh tiba di rancangan Tuhan tersebut ya. Karena Miriam dan kedua mama papanya Amram dan Yokobed beserta bayi kecil si Musa tersebut tiba pada rancangan Tuhan, terselamatkan, mendapatkan sukacita, damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan, yaitu tinggal di istana karena ada peran daripada kakaknya yang mau berkorban untuk memonitor keberadaan daripada bayi yang di dalam peti. Dan juga ada peran, tentunya pasti ada peran daripada orang tua yang berinisiatif untuk membangun sebuah peti pandan untuk dimasukin bayi itu agar bayi itu terselamatkan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Akhirnya tiba deh rancangan Tuhan yang baik itu dinikmati oleh mereka semua. Demikian adik-adik firman Tuhan kali ini yang bisa kakak berikan. Kakak harapkan kalian pun menyadari dan bersyukur dengan kehadiran kalian, dengan kondisi lingkungan keluarga kalian. Jangan merasa diri aduh saya lahir dari keluarga yang seperti ini. Jangan kayak gitu ya adik-adiknya, karena rancangan Tuhan ya dan amin. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera untuk memberi kalian kehidupan yang penuh dengan harapan. Pegang erat janji firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11 ya. Dan ingat, pesan daripada Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10 adalah mari kita bangun mesbah keluarga. Mari kita bangun keluarga yang saling berkoordinasi dengan pijakan, tatakan, dasar, fondasi kasih yang baik, sehingga dan juga ketaatan ya, patuh, mau dengar-dengaran, sehingga rancangan yang Tuhan tetapkan boleh goals pada waktunya Tuhan. Begitu adik-adik firman Tuhan ya. Terima kasih atas kalian adik-adik semua yang mulai semakin membaik ya. Kakak lihat, kakak monitor ibadah kelas besar itu stabil ya, yang menghadirinya. Kakak ucapkan terima kasih karena apa yang kalian tabur itu pula yang akan kalian tuai. Kalau kalian senantiasa mengingat dan menguduskan hari Sabat, upahnya tentu Tuhan Yesus yang akan memberikan. Terima kasih adik-adik. Demikian firman Tuhan. Kita mau tutup firman Tuhan kali ini dengan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau boleh pada hari ini kami mendengar akan cerita daripada firman Tuhan, bagaimana Engkau Tuhan menyelamatkan bayi Musa dari tekanan yang begitu mencekam, sehingga bayi Musa karena rancangan-Mu terselamatkan. Bapa, kami mengimani, kami percaya juga, bahkan mempercayakan diri kami ke dalam tangan-Mu, bahwa kami pun Engkau berikan suatu rancangan yang terbaik, rencana yang terbaik, wacana yang terbaik di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu masing-masing. Sebab itu Bapa, ajar kami lebih dalam, lebih sungguh untuk semakin menghormati keberadaan diri kami, keluarga kami, orang tua kami, kakak adik kami, siapapun yang ada di rumah kami, agar kami mau saling menghargai, saling berbagi, saling taat dan mau dengar-dengaran satu sama lain, sehingga rancangan Tuhan yang begitu sempurna boleh kami kecap. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala apa yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami, atas segala rencana-rencana Tuhan yang terbaik. Karena kami percaya Bapa, rencana-Mu ya dan amin. Bukakan mata hati dan pikiran anak-anak kami Bapa, untuk boleh semakin peduli terhadap diri dan lingkungan masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di atas segalanya kami menyadari siapa diri kami, kiranya ampunilah kami Bapa akan segala kesalahan kami, perkataan kami, perbuatan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji Engkau Bapa, kekal selama-lamanya, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik ya, salam dari kakak. Dan ingat, tetaplah berdoa agar situasi ini segera berlalu dan kita bisa Natalan offline. Amin banget. Kalaupun belum diizinkan Tuhan, kita tetap berdoa dan jangan putus asa ya adik-adik ya. Ingat, rencana Tuhan, rancangan Tuhan adalah rencana dan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Baik. Dah, shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi kamu telah mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Ria, bukan? Kamu dapat memahaminya, mengerti, dan dapat melakukannya. Sekarang kita nyanyi lagi yuk adik-adik. Kidung Jemaat nomor 389, Besarlah Kasih Bapa. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar. Mari adik-adik sekalian di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi dari Kak Ria ya. Kita sudah bernyanyi puji-pujian, kita mengucap syukur hari ini kita bisa beribadah dengan online dengan baik. Saatnya kita berdoa syafaat dan adik-adik di rumah berdoa kembali di rumah masing-masing. Dan kita tutup kebaktian kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang surga, Bapa yang kami sembah hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup. Ya Tuhan, terima kasih kami bersama adik-adik sekolah minggu sudah beribadah ya Tuhan. Walaupun secara online, biarlah ibadah-ibadah yang kami lakukan pada hari ini ya Bapa berkenan dengan Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu semata Tuhan. Ya Tuhan, ada beberapa doa syafaat yang ingin kami sampaikan Tuhan kepada Engkau Tuhan. Pada saat ini Bapa, wabah virus corona walaupun sudah melandai Tuhan, kami masih memohon belas kasihan Tuhan agar virus corona ini dapat hilang dari bumi ini Tuhan. Karena kami semua, adik-adik semua ingin berkehidupan yang normal kembali Tuhan, yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, berkati para dokter, para medis, pimpinan negara kami dari tingkat presiden sampai tingkat RT dan RW Tuhan. Engkau kuatkan mereka, mampukan mereka untuk menangani, membantu kami masing-masing membasmi virus corona ini Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada adik-adik kami Bapa. Mungkin ada yang sedang sakit, yang sedang tidak enak badan, yang sedang perawatan dan isolasi mandiri Bapa. Dan juga jemaat-Mu Tuhan, HKBP bernama Bapa. Engkau Tuhan kami, Engkau tabib kami, Engkau dokter dari segala dokter. Engkau menjamah mereka, Engkau memampukan mereka Tuhan agar tetap semangat dalam kehidupan mereka untuk melawan sakit penyakit, untuk dapat sehat dan bersukacita, agar mereka dapat menikmati kehidupan yang akan datang dan memuliakan terus nama-Mu Tuhan di mana saja berada ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan adik-adik kami sekolah minggu yang sebagian sudah mulai bersekolah tatap muka di sekolah masing-masing. Ya Tuhan, jagalah mereka dari berangkat mereka dari rumah, selama mereka berada di sekolah, di dalam perjalanan sampai ke rumah mereka masing-masing. Jagalah mereka Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit Bapak dan mara bahaya bagi mereka.
agar mereka sehat selalu, sukacita, dan ilmu yang mereka dapat Tuhan di sekolah masing-masing menjadi bekal mereka dari kami ini untuk menatap masa depan yang lebih baik Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Bapa kedua orang tua mereka, para orang tua mereka Tuhan, yang mencari nafkah untuk mereka, untuk membesarkan mereka adik-adik kami Tuhan. Mampukanlah orang tua mereka Tuhan dalam masa-masa pandemi ini, dalam masa-masa kesulitan ekonomi Tuhan, agar mereka bersemangat untuk mencari nafkah, untuk membesarkan adik-adik kami sekolah minggu Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan gerejamu HKBP Kemelama, dari pimpinan pendeta, majelis, sampai jemaat ya Tuhan. Dan yang sudah ibadah tatap muka Tuhan, Engkau menjaga para jemaat yang ibadah tatap muka Bapa, agar mereka terjaga kesehatannya, dan juga yang ibadah online, dan kami juga yang beribadah online Tuhan. Biarlah kami tetap setia beribadah online Bapa. Suatu kelak nanti adik-adik kami semua dan semuanya jemaat Bapa dapat beribadah secara langsung di rumahmu, di gerejamu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, masih banyak kami pinta dalam doa kami masing-masing Bapa. Engkau mendengarkan segala doa dan isi hati daripada adik kami Tuhan, agar semua menjadi kemuliaan namamu. Ya Bapa, ampunlah segala dosa dan perbuatan kami ya Bapa yang tidak berkenan di dalam namamu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik semua kita bersatu, kita mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.